Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Levi telah berhasil menemui sosok dewa. Namun Levi sedikit kecewa karena yang datang bukan sang dewa perang Raum, melainkan sang dewa kehidupan Mersila. Meski begitu dengan baik hati Mersila memberikan sedikit bantuan kepada Levi, yang dimana dia telah memperbarui jendela sistem Levi. Lalu Sin memperlihatkan Tessa yang begitu kaget. Karena dia tahu kalau salah satu dewa yang terhubung dengan Levi saat ini adalah sang dewa suci Mersila, ia juga mengatakan, kekuatan ether, kekuatan sihir dan kekuatan suci. Semua energi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki dalam tubuh seseorang dalam waktu yang sama. Tidak hanya itu, kekuatan suci saja dianggap sulit untuk ditangani, jika tubuh mereka tidak berada di tingkat tertentu. Namun pria ini menyerap energi dari dewa yang berbeda seolah-olah mereka bukan apa-apa. Setelah mengatakan semua itu Tessa semakin yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Levi. Lalu Sin kembali ke tempat Guilford dan yang lainnya. Ia juga mengeluh kalau tubuhnya terasa sakit. Jin yang mendengar itu langsung menghampiri Guilford sambil menanyakan kondisinya. Lalu Guilford menjawab kalau dia tidak dalam kondisi baik. Namun Guilford mulai bertanya mengapa Tessa tiba-tiba datang ke tempat ini dan mencari seseorang yang menggunakan kekuatan dewa. Lalu Jin memberitahu kalau dia hanya seorang pelayan. Ia juga merasa kalau dia tidak berhak untuk menanyakan tujuan Tessa yang sebenarnya. Guilford sedikit kecewa karena Jin tidak bisa mengetahui tujuan Tessa mencari Levi. Namun Jin memberi sedikit informasi kalau dia pernah mendengar kalau kekuatan itu mampu mencegah sebuah ancaman yang akan datang. Sontak Guilford langsung terdiam setelah Jin mengatakan itu. Lalu Jin melanjutkan kalau Guilford tidak usah mengkhawatirkan Levi, karena dia sangat yakin kalau tidak akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Lalu Guilford mulai berdiri sambil menegaskan kepadanya untuk tidak banyak berharap dengan apa yang akan terjadi. Sambil melirik tajam ke arah Jin dengan nada mengancam, Guilford mengatakan kalau mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada Levi, maka mereka harus membayar untuk itu. Dengan sangat marah Guilford melanjutkan kalau mereka berdua berani mempermainkan semua anggota yang berada di wilayahnya, maka ia akan bertarung dengan mereka berdua. Jelas Jin begitu kaget setelah Guilford mengancamnya. Ia juga sangat yakin setelah melihat aura milik Guilford kalau di pertarungan sebelumnya Guilford akan terus bertarung melawannya jika saja Levi tidak menahan duel mereka. Sambil memegang kepalanya Guilford mengatakan kalau dia sangat berharap jika Tessa tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada Levi. Meski dia tahu kalau Levi bukanlah orang bodoh. Dan tak lama Bella mulai bertanya kepada Jin tentang pedang yang keluar dari tangannya. Karena Bella begitu penasaran bagaimana Jin melakukan semua itu. Lalu Jin mulai memperlihatkan kembali bagaimana cara dia mengeluarkan pedangnya. Guilford yang melihat itu memberitahu kalau tindakan Jin sangat buruk, karena keterampilan keluarga adalah sesuatu yang sangat rahasia. Namun konyolnya si Jin tidak memperdulikan semua perkataan Guilford dan langsung memberitahu semua caranya kepada Bella. Jelas saja Guilford sangat terkejut mengapa Jin dengan sukarela memberitahu rahasia keluarganya kepada Bella. Sambil membuka kedua telapak tangannya Jin mengatakan kalau sebuah lingkaran sihir telah terukir di tangannya dan mereka disebut stigma, dan ini adalah kunci untuk membuat pedang dari kekuatan ether. Guilford yang masih kesal mengatakan, "Stigma, sungguh nama mewah yang kau berikan. Tapi tetap saja itu hanya beberapa sirkuit saja," ucapnya. Jelas Bella yang tidak mengerti mulai menanyakan apa yang dimaksud dengan sirkuit. Lalu Jin mulai menjelaskan, seperti yang mungkin sudah kau ketahui. Ether memiliki karakteristik positif yang mengusir, dan karakteristik yang menarik. Dan itulah sebabnya para kesatria mengedarkan ether di tubuh mereka. Dengan demikian mereka memiliki pertahanan dan pelanggaran yang luar biasa dalam waktu yang sama. Lalu Guilford meneruskan jika seseorang mengukir beberapa jalur ether di tubuh mereka, maka ether akan mengalir mengikuti arah tersebut dan memungkinkan mereka untuk menggunakan keterampilan khusus yang biasanya tidak diizinkan.
Dan inilah alasan mengapa Levi menutupi satu tangannya dengan perban berwarna merah. Lalu Jin mulai memperlihatkan kembali kalau kekuatan ether mampu menciptakan beberapa jenis bentuk. Guilford yang melihat itu semakin kesal dan meminta Jin untuk berhenti membuat Bella senang. Lalu sambil tersenyum Bella bertanya kepada Guilford apakah mereka mempunyai sesuatu seperti itu. Jelas Guilford langsung menjawab kalau mereka tidak memilikinya. Dengan sangat kesal Guilford bertanya mengapa Bella memasang wajah bodoh seperti itu. Bella sangat kecewa setelah mendengar jawaban Guilford. Lalu Guilford meminta Bella untuk tidak terlalu berambisi. Karena tidak semua orang bisa mengukir mantra di tubuh mereka. Karena kekuatan itu dibangun dengan upaya yang keras dan terus konsisten. Dan itulah mengapa hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Lalu Bella menjawab kalau dia pernah melihat seseorang memukul pantat Guilford. Jelas Guilford begitu kesal dan bertanya dari mana Bella belajar kata-kata itu. Jin hanya terdiam sambil melihat tingkah bodoh mereka berdua. Tak lama kemudian akhirnya Levi dan Tessa telah kembali ke tempat mereka. Levi juga bertanya mengapa mereka sangat ribut. Guilford yang melihat Levi telah kembali langsung menanyakan apakah Tessa melakukan sesuatu kepada Levi. Dengan santai Levi mengatakan kalau semuanya sudah selesai. Lalu Jin langsung menghampiri Tessa sambil menanyakan apakah Levi benar-benar memiliki kekuatan dewa. Lalu Tessa menjawab kalau Levi memang memiliki kekuatan dewa dan dia tidak berbohong. Ia juga melanjutkan kalau Levi memiliki kekuatan dewa dan juga ether. Bahkan Tessa begitu kagum karena Levi mampu menangani dua energi yang berbeda dalam waktu yang sama. Ia juga mengaku kalau ini kedua kalinya dia melihat seseorang seperti Levi. Namun ada satu hal yang membuatnya sangat tertarik kepada Levi, yaitu karena Levi mampu terhubung dengan beberapa dewa. Ia juga mengakui kalau dia tidak bisa melihat manusia dewa di antara mereka. Dan menurutnya Levi adalah makhluk yang sangat istimewa. Lalu tak lama Guilford mengajak Tessa dan Jin untuk makan siang. Jelas Tessa begitu senang mendengarnya. Sambil berjalan menuju kota, Guilford bertanya sebenarnya seberapa besar keingintahuan Tessa tentang masa lalu Levi dan apakah dia masih ingin mencari tahu banyak hal tentang Levi. Tessa yang mendengar itu menjawab kalau semuanya telah selesai. Ia juga memberitahu kalau Levi bukan orang kafir melainkan orang baik yang menghancurkan batu penyegelan dengan aman. Ia juga memberitahu kalau monster di hutan Black akan terus berkurang karena hancurnya batu penyegelan. Setelah mendengar itu Guilford mulai bertanya apakah mereka akan berkurang dan berapa banyak jumlah mereka setelah batu itu hancur. Lalu Tessa menjawab kalau dalam 10 tahun ke depan semua monster di hutan ini akan benar-benar menghilang. Namun Guilford tidak terlalu ambil pusing, ia juga beranggapan kalau monster-monster itu mungkin masih bisa berkembang biak. Dan karena itu pula ia akan tetap tinggal di hutan ini. Jelas Tessa yang mendengar itu menyangka kalau Guilford sangat bodoh. Karena ia merasa kalau ini adalah kesempatan Guilford untuk kembali ke kerajaan dan meminta jabatan kesatrianya. Dan di saat mereka berdua sedang berbincang terlihat Levi menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah depan. Begitu pula dengan Guilford yang langsung tersentak setelah melihat sesuatu di depannya. Dan rupanya di depan mereka semua telah hadir beberapa kesatria Bihar. Jelas mereka berdua begitu terkejut setelah melihatnya. Tanpa pikir panjang Guilford langsung berlari ke arah mereka semua sambil bersiap menghajar semua kesatria Bihar. Jelas kesatria itu sangat terkejut dan langsung mengangkat kedua tangan mereka sambil meminta Guilford untuk berhenti. Tak lama kemudian si David nongol dari arah belakang kesatria itu sambil menyapa Guilford. David juga memberitahu kalau mereka semua datang ke desa dengan membawa beberapa daging dan minuman untuk membalas budi karena Guilford dan pasukannya telah menyelamatkan nyawa mereka. David juga memberitahu kalau dia sudah meminum beberapa anggur. Dengan wajah panik si ketua kesatria meminta izin kepada Guilford agar dia dan pasukannya bisa bergabung makan-makan di tempatnya. Lalu scene berpindah di malam hari. Terlihat Guilford dan si ketua kesatria sudah sangat dekat.
sambil memakan beberapa daging. Bella begitu heran karena Jin tidak meminum minumannya. Jin yang mendengar itu menjawab kalau selama dia dalam misi pengawalan dia tidak diperbolehkan untuk minum. Dan seperti biasa Levi lebih memilih untuk menjauh dari keramaian. Lalu tak lama Tessa menghampirinya sambil bertanya apakah Levi memang selalu seperti ini. Dengan sangat kesal Levi bertanya mengapa Tessa datang mengganggunya. Sambil merangkul Levi, Tessa menjawab kalau dia memiliki hadiah yang menarik untuk Levi. Dan rupanya itu adalah poster buronan Levi. Jelas Levi begitu terkejut melihat wajahnya terpampang di poster buronan. Ia juga tidak menyangka kalau di poster itu tertulis kalau Levi adalah orang yang memiliki hutang sebesar 6.000 gold. Dan bukan hanya itu, rupanya si botak telah memasang hadiah sebesar 20.000 gold bagi siapa saja yang berhasil menangkap Levi hidup-hidup. Dan dari belakang Levi rupanya Guilford dan Bella sejak tadi sudah ada di sana sambil melihat poster buronannya. Jelas Levi begitu kaget setelah menyadari mereka berdua. Dengan nada mengejek Guilford bertanya apakah Levi bisa hidup tenang dengan uang sebanyak itu. Jelas Levi begitu kesal sambil mengatakan kalau dia akan menghabisi si botak sesudah hutangnya lunas. Jelas Guilford bertanya tentang hutang yang dimiliki Levi. Karena menurutnya hutang Levi sangat luar biasa besar. Bahkan Tessa juga begitu terkejut setelah membaca isi poster buronan Levi. Ia juga bertanya kepada Levi apakah dia masih ingin tinggal di tempat Guilford apa tidak. Jelas Guilford yang mendengar itu langsung meminta Tessa untuk tidak bertanya tentang hal itu lagi. Ia juga melanjutkan, lihatlah di depanmu. Tidak hanya prajurit Bihar tetapi penduduk terdekat juga telah hadir di sini. Jika bukan karena kita, mereka semua pasti sudah mati. Dan tanpa kalian sadar ada banyak kesatria luar biasa di Istana Royal kecuali aku. Tapi kami satu-satunya orang yang bisa membantu mereka, ucapnya. Tessa yang mendengar itu sangat mengerti dengan apa yang dikatakan Guilford. Bahkan Levi begitu senang setelah mendengar itu. Lalu tiba-tiba saja notifikasinya muncul. Notifikasi itu memberitahu kalau pemulihan quest telah selesai dan telah memberikan sebuah quest untuk Levi. Jelas Levi begitu terkejut dengan maksud jendela sistemnya. Karena baru kali ini sistemnya memberi sebuah misi untuknya. Lalu Levi memanggil Guilford dan Tessa karena dia ingin menanyakan sesuatu kepada mereka berdua. Levi bertanya apakah mereka berdua tahu apa itu Nighthara. Namun sebelum Levi menyelesaikan ucapannya tiba-tiba saja Guilford langsung membungkam mulutnya. Dengan wajah ketakutan Guilford meminta Levi untuk menjaga mulutnya. Jelas saja Levi begitu kebingungan dan bertanya mengapa mereka begitu panik seperti itu. Dan rupanya sistem itu meminta Levi untuk menemukan Nighthara. Oke cuy, cukup sekian dulu. Ceritanya makin seru aja. Mimin juga jadi penasaran sebenarnya apa itu Nighthara. Karena di saat Levi mengucapkan kalimat itu Guilford dan yang lainnya langsung panik. Yah, nanti semua akan terungkap. Oh iya, seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.